Bab 1462. Tidak tahu. Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut ketika dia mendengar suara itu, dan melirik kelompok itu dengan kepala terangkat. Berhenti, katakan, jangan biarkan masuk ke sini, segera pergi. Ketika penjaga di luar melihat sekelompok orang ini berjalan maju, mereka membentak mereka. Mari kita temukan Tuan He. Kerumunan itu langsung berteriak, kita di sini untuk menemui Tuan He, mari kita lihat Tuan He. Itu untuk Anda. Hao Ningyuan bertanya pada Lin Yu dengan kebingungan, apakah kamu mengenal mereka, Jiarong? Tidak tahu. Lin Yu melirik kerumunan, merasa wajahnya sangat aneh, tetapi setelah melirik seorang lelaki tua dengan janggut putih di kerumunan, wajah Lin Yu tiba-tiba berubah, ekspresinya langsung menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin, aku tahu siapa mereka. Bahkan jika dia tidak mengenali orang lain, dia akan mengenali lelaki tua berjanggut putih ini. Karena lelaki tua berjanggut putih ini adalah lelaki tua yang membakar plakat Hui Sengtang di hadapannya. Dan kelompok orang ini tidak diragukan lagi adalah kelompok praktisi pengobatan Tiongkok luar negeri yang merusak klinik medisnya pada awalnya. Mengingat bahwa kelompok orang ini menghancurkan Hui Sengtang di depannya pada awalnya, dan plakat Hui Sengtang sedikit abu, rasa sakit di hatinya langsung menghantam laut. Tanpa diduga, orang-orang ini masih memiliki wajah untuk bertemu dengannya saat ini. Kelompok orang ini, tampaknya adalah kelompok praktisi pengobatan Tiongkok di luar negeri. Do Zongyong menjulurkan lehernya dan melihat keluar, dan dia sepertinya mengenali orang-orang ini. Sial, apa bajingan ini masih punya wajah? Bai Rentu mengepalkan tinjunya. Meskipun dia tidak hadir ketika sekelompok orang kembali ke Sengtang, dia sangat marah hanya mendengarkan ucapan Li Zenseng. Jika dia ada di sana, dia harus mengambil kulit orang-orang ini. Tidak bisa dilucuti. Sungguh tidak tahu malu. Hao Ningyuan juga mendengus dingin. Tentu saja dia tahu tentang pusat medis Lin Yu yang sedang dihancurkan. Wajahnya tenggelam, dan dia berteriak dengan dingin ke penjaga di luar, cepat usir mereka, Tuan, dia tidak ingin melihat mereka. Pergi, cepat pergi. Para penjaga di pinggiran menghentikan kerumunan yang mencoba masuk, dan berkata dengan suara dingin, jika kita tidak pergi lagi, kita akan diterima. Tuan Ho, silakan lihat kami. Dokter Tionghoa tua berjanggut putih di tengah kerumunan itu menjulurkan lehernya, mengintip dari balik bahu di antara penjaga, menatap Lin Yu dengan tulus, dengan sedikit tangisan dalam suaranya, berteriak, Tuan He, kami tahu itu salah. Akulah yang membawa mereka untuk menghancurkan toko Anda, dan yang membakar plakat Anda juga saya. Mereka semua orang tua. Saya sempat bingung untuk sementara waktu. Tolong dilihat bahwa mereka semua adalah keturunan pengobatan Tiongkok dan generasi muda pengobatan Tiongkok. Maafkan aku kali ini, orang tuaku berlutut untukmu. Begitu suara itu turun, kakinya langsung berlutut ke tanah dengan engah, dan berkata dengan suara menangis, Pak Tua, saya minta maaf untuk Anda. Melihat adegan ini, hati Lin Yu tiba-tiba bergetar, meskipun lelaki tua berjanggut putih itu benar-benar menjijikkan, tapi sekarang, melihat lelaki tua itu berlutut di hadapannya, dia merasa sedikit tak tertahankan. Tuan He, kami tahu itu salah. Anda memiliki banyak orang dewasa, jadi maafkan kami kali ini. Orang-orang di belakang lelaki tua berjanggut putih itu juga bergegas ke Lin Yu untuk meminta maaf, dan kemudian mereka berlutut untuk mengakui kesalahan mereka, dan beberapa bahkan bersujud. Bahkan lelaki tua berjanggut putih pun berlutut, apa hak mereka untuk tidak berlutut? Para penjaga di pinggiran tercengang ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka saling memandang dan bingung. Mengetuk kepalanya dan berlutut. Lin Yu sama-sama tersentuh ketika melihat adegan ini, mengepalkan tinjunya erat-erat, dan kemudian menghela nafas, meskipun situasi sekelompok orang yang memukuli dan menghancurkan rumah sakit masih jelas. Lin Yu sangat marah ketika dia memikirkannya sekarang, tapi ini berlutut saja sudah cukup untuk meminta maaf. Selain itu, mereka juga praktisi pengobatan Tiongkok. Lupakan, bangun. Lin Yu menghela nafas, melambai ke sekelompok orang, dan berkata, biarkan mereka masuk. Para penjaga di pinggiran begitu saja pergi dan memberi jalan ke sebuah lorong. Sekelompok orang segera berdiri, dan lelaki tua berjanggut putih itu berbalik dan berkata, cepat, berikan padaku.
Begitu dia selesai berbicara, bagian belakang kerumunan segera memberinya sebuah plakat, dan lelaki tua berjanggut putih itu buru-buru memeluk dadanya, dan berjalan menuju Lin Yu. Saya melihat plakat di dada lelaki tua berjanggut putih itu ternyata adalah kayu mawar kuning Hainan. Plakat itu bertuliskan 3 karakter Hui Seng Tang. Lin Yu melihat plakat ini, dan hatinya bergetar, orang yang membakar plakatnya pada awalnya akhirnya kembali padanya. Tuan He, ini sedikit dari niat kami, sekarang kami ingin datang, kami menyesal. Orang tua berjanggut putih itu berkata dengan wajah malu, selain itu, kami sudah mengumpulkan uang untuk mendekorasi ruang medis Anda. Jangan khawatir, kami akan membuat ruang medis Anda lebih indah dari sebelumnya. Ini baik. Lin Yu mengangguk, tetapi tidak menolak aula medisnya dihancurkan oleh sekelompok orang ini, jadi tentu saja mereka harus memperbaikinya. Dia mengatakan pada saat itu bahwa batu bata dan ubin yang diambil oleh kelompok orang ini harus dikembalikan kepadanya satu persatu cepat atau lambat. Sekarang, semua yang dia katakan akhirnya menjadi kenyataan. Oke, suami kami menerima plakat ini, kalian pergi dari sini. Setelah Bai Rentu datang dan mengambil plakat dari lelaki tua berjanggut putih itu, dia melambaikan tangannya dengan tidak sabar, menunjukkan bahwa mereka dapat pergi. Lalu apa, Tuan He, kita masih punya sesuatu untuk diminta. Orang tua berjanggut putih itu mengubah ekspresinya dan memohon dengan rendah hati. Orang-orang di belakangnya juga penuh hormat dan memandang Lin Yu dengan hati-hati. Oh, ada apa? Lin Yu berkata dengan acuh tak acuh, dia hanya berkata, mengapa sekelompok orang yang baik ini datang untuk meminta maaf padanya. Bahkan jika dia membantu dokter pengobatan Tiongkok menyerahkan dunia, dia tidak akan membiarkan kelompok orang ini langsung berlutut dan meminta maaf. Mereka bisa lari kembali ke luar negeri dengan tenang. Lalu apa, Tuan He, yang bisa kita tambahkan? Bergabung dengan Asosiasi Pengobatan Cina Dunia. Orang tua berjanggut putih itu dengan memohon berkata, biar saja kami membayar lebih banyak biaya keanggotaan. Lin Yu sedikit terkejut ketika mendengar suara itu. Sepertinya dia tidak menyangka permintaan kelompok orang ini untuk bergabung dengan Asosiasi Pengobatan Tradisional China Dunia. Dia bertanya dengan bingung, kalian berlutut lagi, membuat plakat dan memperbaiki balai pengobatan agar saya dapat bergabung. Asosiasi Pengobatan Cina Dunia. Tidak semua, kita juga merasa salah. Janggut putih tua itu berkata bermuka dua. Lin Yu bahkan lebih bingung dan penasaran ketika dia melihat ini. Dia tersenyum dan bingung, ayo, katakan padaku, mengapa kamu harus bergabung dengan Asosiasi Pengobatan Cina Dunia?